Ya, jadi kembali lagi ke Whistleblow Show dan saya akan menceritakan nggak semuanya memang harus sudah disaring. Kejadian 6 tahun ini sebenarnya tentang apa aja? Ya, tapi saya ingin memberitahu beberapa hal. Ya, di sini ya ada kertasnya ya kelihatan. Oke. Ya, memang ada kertasnya dan ini juga bertujuan untuk supaya tetap pada jalurnya gitu. Jadi saya ingin memberitahu ya kepada semua yang em, berusaha memantau saya, mengawasi saya, mengarahkan saya dan memanipulasi pikiran otak saya supaya bisa jadi tumbal kalian, of course ya. Tapi eh saya ingin memberitahu beberapa hal juga yang mungkin mendasari dari whistleblowing ini. Oke. Jadi em, yang perlu kalian ketahui adalah ya, saya justru yang saya khawatirkan dan yang jujur yang saya takutkan adalah kalau whistleblowing ini justru menyebar dan jadi terkenal dan jadi hits dan jadi topik ya, sama seperti kalian waktu itu menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan segala macam ya, untuk ya tentu saja bertujuan untuk supaya semua orang memusuhi saya dan mungkin berharap pada salah satu dari mereka mencoba menusuk saya gitu kan, mencoba menusuk saya atau mencoba mencelakakan saya gitu, orang secara random gitu kan. Ya, jadi saya em, jujur aja justru khawatir dan menghindari ini, whistleblowing ini menjadi sesuatu yang bisa diangkat gitu, bisa di ini. Karena apa? Karena ini whistleblowing ini bukan settingan. Karena whistleblowing ini bukan fake up. Karena whistleblowing ini tidak bertujuan untuk eh dibuat-buat, di mengada-mengada, lalu habis itu jadi suatu berita, dan berita itu tentu saja memancing anggaran yang turun pada satu institusi tertentu. Enggak begitu, enggak. Iya, tentu aja kami tahu cara kerjanya, semua tahu cara kerjanya. Enggak. Enggak, whistleblowing ini juga kalau mau cuma yang nonton whistleblowing adalah orang-orang yang tentu saja eh yang ya orang tertentu itu, yang orang-orang sekelompok orang ini pun yang berusaha mentumbalkan saya ya memang tujuannya begitu. Karena semua orang ini walaupun yang terlibat ataupun tidak pada saat Pak Hatta mengganggu Freeport itu ya. Lalu berikutnya kan ada orang-orang yang masuk lagi itu dan mencari kesempatan untuk berprestasi ya. Jadi walaupun cuma sekelompok orang ini aja yang tahu dengar apa yang saya cuap-cuapin ini, saya nggak ada masalah karena memang tujuannya bukan untuk popularitas, hits dan terkenal gitu. Enggak. Tujuannya memang untuk ngasih tahu. Whistleblowing itu kan ngasih tahu loh, ini loh ada suatu kejadian. Ini loh ada kita sesuatu mau eh memulai sesuatu nih. Whistleblowing, tahu kan? Ngerti gak sih? Ngerti kan? Nah, oke. Okay. Ya, saya harap kalian ngerti lah hal-hal basic seperti itu. Oke. Okay. Terus mm-mm, ya, jadi mm,
banyak yang ingin saya bahas juga. Saya juga ingin membahas banyak hal gitu ya. Saya juga banyak banget spyware. Saya ingin berterima kasih, saya ingin minta maaf. Terus ya saya juga ngerjain orang-orang ini ya, sekelompok orang ini supaya saya kutuk selama seumur-umur hidup saya kutuk terus nih orang nih. Saya kutuk terus. Terus saya juga terus menyadarkan beberapa orang sadar, hei, 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 sadar gitu loh. Beratnya banyak 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 yang dia rangkul gitu. Dia rangkul gitu, dia mereka masukin ke dalam imajinasinya dia. Banyak, banyak sekali. Bahkan ada waktu itu di tahun 2015 pun ya ada orang Bali, orang-orang yang ada di Bali, beberapa ya, percaya kalau saya mau ngebom Bali. Hey, banyak banyak nanti nanti saya bahas buzzer Bali di bagian yang itu. Oke. Jadi saya akan katakan sekali lagi, ya. Saya akan katakan sekali lagi, sekalipun ini pesan ini ya, pesan ini yang ada di uh, yang saya pakai mikrofon ini, webcam ini ya, itu udah disadap dari kabel ini, upload saya nggak nyampe ke server Facebook sekalipun, nggak nyampe ke publik, nggak nyampe kemana gitu ya, ketahan di komputer komputer sana gitu ya, ketahan di internet service provider atau enggak, cuma ketahan sampai di komputer situ tuh ya. Saya berterima kasih sebenarnya karena itu memang sesuai rencana, semuanya sesuai rencana. Karena kalau misalkan nyebar kemana-mana, justru repot sih jadinya. Maksud saya ada orang asing gitu tiba-tiba berlagak pahlawan seperti yang kalian usahakan dulu ya ke saya, mau mau mencoba ngebunuh saya gitu kan. Ada orang asing berlagak pahlawan terus dia macam-macam juga salah juga sih. Nggak, karena dari awal dia nggak ikutan gitu. Jadi kalaupun misalkan ini video ini ketahan ketahan ya, mentok tek gitu, upload saya nggak bakal nyampe ke mungkin server Facebook Indonesia ya, data center di sana itu di Mampang itu ya, bagus. Justru bahaya kalau semua ini jadi pembahasan pembahasan terus menerus, itu justru bahaya. hmm jadi pas apa lagi, oke bentar ya. Ya, beberapa hal basic lainnya. Jadi kenapa saya mulai whistleblowing saat sesudah West dan East itu nggak bersih tegang bersih keruh di negara ini juga, tentu saja begini-gini. Saya kasih eh, cerita garis besarnya ya. Gini, kalau misalkan ya, yang terjadi di antara 2014 sampai 2018 akhir, kalau misalkan satu ini tentu saja menyerang Indonesia, katakan siapa aja lah, siapapun yang si A ini menyerang Indonesia, tentu Indonesia kan pasti ke B kalau dilindungi terus dibuat maju. Nah, kalau si B ini yang itu, dan sebaliknya ya, dan sebaliknya. Jadi bayangin aja begini, kita akhirnya ketemu titik masalahnya itu apa. Oke, tentu saja titik masalahnya adalah sekelompok orang ini lagi. Tentu saja titik masalahnya adalah sekelompok orang ini lagi. Ya. Dan jadi pada akhirnya
Dan jadi pada akhirnya antara West dan East itu, khusus di negara ini, mereka bisa menyatukan visi bahwa memang apa yang dilakukan itu salah gitu loh. Kadang mereka punya kepentingan negaranya, memang mereka punya kepentingan negaranya, dan mereka yang satu lagi juga punya kepentingan negaranya. Tapi kadang ini nggak selalu tentang soal itu, ya. Kadang nggak semuanya selalu tentang soal, negara saya harus lebih hebat gitu ya. Nggak, nggak selalu tentang soal itu. Walaupun memang itu bisa dikatakan sebagai suatu tanggung jawab ya, tanggung jawab. Tapi dengan dua ini jadi akur, khusus di area negara ini, tentu saja ya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka bisa memenuhi tanggung jawab mereka dengan sepenuhnya. Udah, apalagi ya, ya aku rasa di situ aja sih. Soalnya permasalahannya adalah yang kita terus pantau ya, kita lihat, kita amati terus ya, bahwa sekelompok orang ini itu tidak mengacu pada East ataupun tidak mengacu pada West, atau tidak mengacu juga pada middle gitu ya. Apalagi middle, nggak jelas banget itu. Oh, itu jelas bukan middle, maksud saya sekelompok orang itu jelas bukan middle gitu. Mereka bisa dibilang kesana musuhin, kesini buat rugi, dan kesitu anti-anti, tapi anti-anti ngemis gitu, anti sedikit tapi ngemis-ngemis juga gitu loh. Pas dilihat nih, apa ini, kok ada orang begini ya, dia dia mau jadi apa gitu. Oke, mungkin dia non blok, omong kosong hari ini non blok ya. Kecuali ini negara ya, itu ada di pinggirannya kutub selatan gitu, agak kutub selatan terus agak ke pinggir lagi dikit gitu ya, jadi nggak es semua gitu ya, atau enggak sebelahannya sama New Zealand gitu ya. Ini negara ini ada di tengah tuk gitu, semua kapal lewat sini, semua kepentingan ada di sini. Penduduknya ada 250 juta lebih ya, lebih. Terus ditambah dengan sumber daya alam, lalu dan semuanya. Dan kalian mau pakai non blok gitu, ya udah. Jadi ya bisa dikatakan begitulah. Detailnya sih panjang banget, makanya saya harus bagi berapa episode, nggak bisa diceritain begitu aja di sini. 15 menit juga mana cukup ini. Garis besarnya aja ya. Jadi begitulah, mereka bisa memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing dan sejalan. Oke. Nah, jadi saat saya bilang di video-video sebelumnya, saat saya bilang misalkan ya, Cina, itu saya nggak bicarain soal 9 naga, saya nggak bicarain tentang Cina glodok, Cina lokal, Tionghoa, suku Tionghoa, saya nggak bicarain itu. Saya bicarain itu yang Cina, orang Cinanya dari Cina sana, Cina RRC ya, Republic People of China, yang bertugas di Indonesia. Sama juga saat saya ngomongin Amerika dan kawan-kawannya ya, dan kawan-kawannya. Saat saya bicarain Amerika, ya saya bicarain Amerika, orang Amerika,
entah itu yang dari Kementerian Luar Negerinya dan dinas rahasianya dan apapun ya, dan diplomasinya bla 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 gitu ya. Ya kalian ngerti lah, punya basicnya kan kalian. Itu yang bertugas di Indonesia. Oke. Jadi ya saya pun give applause juga nih pada sekelompok orang ini yang telah berhasil mengkontrol negara ini, mengkontrol semua orang ya, semua orang yang ada di hampir di negara, semua orang yang ada di pemerintahan negara ini, termasuk yang non pegawai negeri, seperti buzzer. Beberapa buzzer kan kontrak doang, buzzer Islam, buzzer, terus ormas ya, terus habis itu beberapa orang banyak ya, dia mengontrol satu negara ini dan memusuhi West, East, and Middle. Nggak serius, tapi kalian tahu kan di dunia bayangan, di dunia begitu, ini memang niat permusuhan gitu kan. Ngerti kan lah kalian ya, minimal kalian pernah belajar sejarah gitu loh ya, minimal kalian pernah belajar sejarah. Gini aja deh, bendera Amerika dibakar oleh para demonstran aja. Demonstran waktu itu kira-kira di tahun 2000-an atau sekian-sekian lah. Langsung diprotes nggak? Langsung diprotes. Langsung mereka gerak ke sana kemari kan. Ini kalian menanamkan bibit kebencian dan peperangan gitu. Udahlah.